Alat ini sangat berguna sekali untuk kalian yang baru merakit kit power ampli, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, berjumpa lagi bersama aku di channel Dipa Official. Setelah beberapa minggu tidak upload video, akhirnya kita upload video hari ini ya teman-teman ya. Nah, adapun tema yang kita gunakan pada hari ini yaitu tentang audio elektronika, teman-teman. Jadi di sini kita akan bahas akan membuat sebuah alat yang berfungsi sebagai kontrol input audio kalian. Apa maksudnya Bang input audio ini? Input audio ini maksudnya adalah sumber utama. Kalau kalian ingin memutar musik, kalian pasti pakai handphone kan? Kalau nggak pakai handphone ataupun laptop. Kalau nggak laptop ataupun pakai yang ini, yang MP3 Bluetooth seperti itu. Jadi teman-teman, alat ini berfungsi sebagai pengontrol pada saat kalian melakukan testing untuk perangkat ataupun ampli yang telah kalian rakit. Jadi ini bisa mengamankan, bisa membuat perangkat kalian itu aman, teman-teman. Nah, adapun peralatan yang diperlukan yaitu yang pertama tadi kotak hitam, baru soket RCA, lalu potensio mono 2 biji ya teman-teman ya. Karena kita akan membuat yaitu mono, jadi artinya channel A dan channel B. Oke teman-teman ya, langsung aja. Yang pertama yaitu kita harus lubangi dulu kotak hitam ini. Nah, jadi kita akan sesuaikan dulu dengan kondisi soket RCA nya biar dia bisa nempel dengan merata, teman-teman. Sekedar informasi teman-teman, untuk membeli boxnya ini itu banyak bertebaran di toko-toko online, teman-teman. Saya kemarin tuh baru beli dari toko Lambang Hijau ya. Itu murah sekali, sekitar 3.000 7.000 lah satu box ya. Jadi saya ambil lumayan banyak. Nah, kalian siapkan dulu soldernya, lalu tinggal lubangi seperti ini, teman-teman. Oke, buat dulu lubang seperti ini. Prosesnya agak lama karena saya menggunakan alat seadanya dan tidak ada bor pula, teman-teman. Jadi kita pakai yang adanya saja. Oke. Jadi setelah dipanaskan di lubang seperti itu, ya saya harus mengkorek-korek dulu lah. Jadi agak butuh waktu lama dalam proses pembuatan alat ini, teman-teman. Tapi kalau teman-teman punya alat yang lengkap, saya kira pasti bakal cepat selesai lah. Nah, untuk rangkaiannya sendiri itu sangat sederhana sekali, teman-teman ya. Untuk rangkaiannya sangat sederhana sekali. Terus buat teman-teman yang sebelumnya belum pernah melakukan pengukuran potensio, kalian bisa melihat video melalui deskripsi yang telah saya sampaikan, yang saya buat, teman-teman. Situ ada link tentang bagaimana cara mengukur potensionya. Terus teman-teman, yang gak kalah penting adalah setelah alat ini dibuat, kita akan melakukan testing, teman-teman. Untuk testingnya nanti kalian bisa juga klik link yang telah saya buat melalui deskripsi dari video ini, teman-teman. Dan seperti biasa, buat kalian yang mau konsultasi, gak ada salahnya konsultasi dengan melalui nomor WhatsApp yang telah saya terterakan di deskripsi video ini. Oke teman-teman ya, ini agak sedikit susah ini ya, jadi harus saya lubangi bolak-balik seperti ini. Bayangkan aja coy, buat lubang aja lama kan coy. Nah, jadi harus betul-betul seperti ya beginilah jadinya. Namanya alatnya apa adanya, teman-teman. Aduh, oke. Buat lubangnya aja hampir setengah jam, teman-teman. Aduh, ini cukup lama sekali. Ya namanya harus pakai kesabaran, teman-teman. Jadi kalau untuk merakit alat-alat seperti ini, kita harus kudu bersabar dan hati-hati. Jangan sampai salah sedikit pun, karena bisa fatal. Karena bermain dengan listrik itu ibarat bermain dengan alam gaib ya, teman-teman. Kita nggak tahu di mana posisinya, dan kita hanya bisa mengikuti sesuai dengan petunjuk yang ada. Oke, ini sudah masuk, teman-teman ya. Nah, soket yang RCA yang pertama sudah masuk, kita akan pasang lagi di soket RCA yang kedua di sebelahnya, teman-teman. Oke, kita lubangi sekali lagi. Nah,
Setelah itu teman-teman, berhubung karena lama jadi kita skip aja ya, dan teman-teman bisa lihat hasilnya. Jadinya seperti ini teman-teman. Jadi dia depan belakang ya teman-teman ya. Kita pakai soket RCA nya yang berfungsi sebagai input dan output pada perangkat ini. Oke ya teman-teman ya. Oke, ini udah bisa. Udah kita lubangi, tinggal melubangi yang satu lagi. Nah, jadi hasilnya seperti ini teman-teman ya. Ini dia hasilnya. Jadi soket RCA sudah terpasang di depan dan belakang teman-teman ya, untuk input dan outputnya. Nah, setelah ini lanjut kita akan memasang potensionya teman-teman. Dimana kita harus pasang potensionya? Kita pasang di atas ya, supaya tidak banyak makan tempat. Jadi kita buat di atas teman-teman. Nah, kita tonjolkan ke atas dia. Jadi hasilnya kurang lebih seperti ini teman-teman. Nah, bisa dilihat ya, ini adalah potensio mononya. Oke. Nah, ini udah kita lubangi di atas ya. Nah, kita arahkan ke atas teman-teman. Oke. Jadi hasilnya adalah seperti ini teman-teman ya, bisa dilihat ya. Nah, ini dia. Nah, ini sudah kita pasang, sudah kurang lebih 90% lah. Jadi kita tinggal menyambung kabel-kabelnya aja teman-teman. Ya, kembali lagi ya, kita rincikan. Ini soket RCA 2 lubang teman-teman ya. Soket RCA kita pasang depan dan belakang. Lalu kita pasang di situ 2 potensio, karena kita akan membuat ini sebagai alat potensio untuk mono ya teman-teman. Jadi pengatur untuk mono, jadi bisa buat channel sebelah kanan, channel sebelah kiri teman-teman. Nah, jadi dia 2 perangkat yang berbeda, tetapi ini bisa juga digunakan sebagai kontrol untuk stereo teman-teman. Yang penting tidak salah dalam perakitannya, tidak salah dalam rangkaiannya. Nah, jadi untuk hasil akhirnya teman-teman bisa lihat ya. Jadi hasil akhirnya itu kayak gini. Setelah kita rakit ya teman-teman, setelah kita sambung, jadi hasilnya kayak gini teman-teman ya. Kita tinggal kasih tutup aja seperti ini. Dan inilah sedikit gambaran rangkaiannya teman-teman. Kita pakai kapasitor mika atau kondensator lah kata orang, atau kondenser seperti itu. Kita pakai yang keramik ya teman-teman ya. Jadi rangkaiannya seperti ini kurang lebih. Itu dia, terdiri dari untuk potensionya itu kan terdiri dari 3 kaki ya. Kaki 1, kaki 2 kita couple, dan kaki yang ketiga itu kita gunakan sebagai outputnya teman-teman. Kaki 1, kaki 2 kita couple itu sebagai inputnya teman-teman. Lalu di kombinasikan dengan menggunakan kapasitor mika tadi atau keramik. Apa fungsinya bang? Fungsinya yaitu untuk menyimpan arus. Nah, teman-teman kan tahu kapasitor itu fungsinya untuk menyimpan arus ya. Jadi arus dari output dari handphone itu akan disimpan dulu di kapasitor tadi, baru bisa teruskan langsung ke ampli kalian. Jadi bisa safety teman-teman. Jadi kalian bisa men-setting dulu untuk mengetes ampli yang telah kalian buat. Itu bisa kalian setting ke dengan volume yang paling kecil dulu. Lalu setelah dirasa berhasil, baru bisa dibuat buat volume secara maksimal. Hal ini berfungsi sebagai pengaman. Fungsi utamanya sebagai pengaman perangkat lunak kita seperti handphone, laptop ataupun yang perangkat lainnya. Jadi pada saat melakukan pengetesan tidak akan terjadi kerusakan sama sekali dan perangkat kalian itu bisa aman. Untuk masalah tutup knopnya ini teman-teman bisa beli ya. Ini murah sekali, nggak perlu mahal-mahal lah. Oh ya, model saya buat ini sekitar kurang lebih 30.000, teman-teman ya. Jadi satu alat ini kurang lebih 30.000. Kalian sudah bisa membuat alat ini. Oke teman-teman ya, sampai jumpa pada video berikutnya, yaitu kita akan buat versi stereonya. Stay tetap di channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.